Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menyoroti tingginya angka tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa di berbagai wilayah di tanah air. Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan oleh pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sarjono Turin sepanjang semester 1 2025 tercatat sudah ada ratusan perkara korupsi yang menyeret kepala desa sebagai pihak terperiksa maupun tersangka. Apakah fenomena korupsi di tingkat desa mencatat rekor kelam selama semester pertama tahun 2025 ini? Apakah lonjakan angka ini menjadi ironi besar di tengah euforia perpanjangan masa jabatan kepala desa yang baru saja disahkan? Untuk membaca kami terhubung dengan Bung Rocky, Direktur Pamong Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Ya, Bung Rocky, terkait semester 1 pada 2025 ini tercatat 489 kasus yang artinya meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Anda, apakah data tersebut memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan meski masa jabatan kepala desa telah diperpanjang melalui revisi regulasi terbaru, dan apakah jumlah kasus korupsi ini juga akan terus meningkat, Bung, di periode berikutnya? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita dengar informasi dan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung tadi, ada catatan 489 kepala desa yang tersandung kasus korupsi dalam semester 1, artinya baru dalam 6 bulan di semester 1 itu sudah ada 489. Kalau kita rata-rata dalam sebulan, itu berarti kan lumayan banyak itu rupanya ya. Jadi ada 80-an lebih itu yang tersanggup setiap bulan. Atau kalau kita mau hitung harinya, lebih ekstrim lagi itu. Jadi sekitar 2 sampai 3 orang kepala desa yang tersandung korupsi dalam setiap hari. Jadi Bung Enggi bisa bayangkan, satu hari ini ada 2 atau 3 kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Jadi itu baru semester 1 ya. Kita tahu semester 1 itu anggaran tuh baru jalan sekitar bulan Februari Maret lah kira-kira itu. Artinya kan baru saja itu anggaran dimulai. Saya tidak terbayang apalagi semester 2 itu. Semester 2 kan tradisi di Republik ini, anggaran itu di akhir tahun tuh biasanya dikebut itu. Dihabis-habiskan lah gitu. Akhirnya dikejar target. Nah, kalau di semester 1 saja yang harusnya dijalankan secara normal, tidak dikebut, tidak dikejar target, kasusnya begitu banyak, ya itu juga kita khawatirkan di semester 2 itu bisa meledak, itu jumlahnya bisa makin meningkat itu. Jadi artinya angka itu menjadi warning yang sangat mengkhawatirkan buat kita, bahwa ternyata korupsi di lingkungan kepala desa cukup masif dan sangat masif, bahkan dengan jumlah satu semester saja 489 itu yang dicatat oleh Kejaksaan Agung. Apalagi kalau yang kita tahu mungkin ada yang ditangani oleh Polri, ada yang juga dibina saja belum dimunculkan sebagai kasus. Nah, itu mungkin jauh lebih banyak lagi. Dan itu catatan saya di semester 1, di saat pengelolaan dana bisa dijalankan secara normal, tidak dikejar-kejar waktu, tidak dikejar-kejar target. Bayangkan kalau semester 2 nanti, misalnya bulan November, Desember awal, itu kan orang pokoknya ngerjakan akhir tahun itu, anggaran harus habis. Nah, nggak terbayang lagi itu, seberapa banyak yang akan terjadi kasus korupsinya itu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya di level kepala desa. Kalau temuan di kepala desa itu begitu banyak, sebenarnya kalau kita mau perluas lagi, ini indikasi dan sinyal bahwa korupsi itu makin masif sampai ke kepala desa. Apakah di atasnya tidak ada? Tentu kepala desa itu kan pihak yang paling lemah ya, paling rendah lah, level pemerintahan paling ujung tombak lah, di level paling bawah langsung kepada masyarakat. Itu pun sebanyak itu. Bagaimana yang punya kekuasaan lebih dari kepala desa, yang punya power lebih dan punya keuangan lebih banyak,
Ini tentu kalau diperiksa atau dicek bisa jadi akan jauh lebih banyak lagi gitu. Dan kenapa kita jadi disorot di kepala desa? Mungkin tadi bahwa ada anggaran desa yang mungkin perlu diperhatikan. Saya pikir ini kekhawatiran kita dan ini menunjukkan bahwa korupsi di negeri ini sudah menurun, Bung Egi. Cuma menurun dari level pemerintahan yang atas sampai ke level pemerintahan bawah. Jadi bukan menurun jumlahnya, ya menurun levelnya. Bahkan kalau menurut saya itu sudah makin masif dari level menteri, level gubernur, level DPR, level bupati, wali kota dan seterusnya. Ini sampai kita perhatian kepada level kepala desa hari ini dan ternyata jumlahnya bukan sedikit. 489 di semester satu. Dan kalau kita rata-rata setiap hari ada 2 atau 3 orang kepala desa tiap hari yang tersangkut atau tersandung kasus korupsi. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang sangat besar. Itu Bung Enggi. Dan apakah artinya ini menjadi tantangan besar yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maksimal di wilayah pedesaan itu, Bung? Karena tadi kasusnya 2 sampai 3 kepala desa setiap hari yang terjerat korupsi, dan apakah ini juga menandakan semata-mata karena faktor keterbatasan jangkauan dari Kejaksaan Negeri ke desa-desa terpencil yang akhirnya membuat upaya pencegahan serta penindakan kasus korupsi di tingkat desa ini tidak juga berjalan optimal, Bung? Iya, saya pikir kalau kejaksaan kekurangan jangkauan ke level desa untuk melakukan pengawasan, saya pikir itu juga tidak terlalu memberikan efek yang besar, bahkan justru menimbulkan banyak masalah baru. Kita tahu, Bung Enggi, di desa itu sudah terlalu banyak aparat pengawas itu. Kepala desa kan diawasi oleh camat, diawasi oleh bupati, diawasi juga oleh masyarakat, diawasi oleh LSM, di desa juga ada Babin Kamtipmas oleh kepolisian, ada Babinsa dari TNI, semua itu mata mengawasi kepala desa itu. Jadi saya pikir kalau nanti ditambah kejaksaan lagi mengawasi lagi, itu makin pusing kepala desa itu. Pusing bukan karena memikirkan bagaimana pelayanan jadi lebih baik, tapi pusing bagaimana memikirkan orang-orang yang mengawasi dia itu juga butuh diperhatikan. Ah gitu Bung Enggi. Saya pernah jadi lurah di Papua sana, dan itu kan ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada juga yang datang untuk mengawasi dari media, dari LSM, dari semua kan butuh kalau datang-datang tuh butuh kita kasih kopi, kasih minum, kasih snack, kasih mungkin baliknya uang bensin. Nah, uangnya dari mana itu? Gitu posisinya. Nah, kalau kalau itu jumlahnya diperbanyak, apalagi kejaksaan datang lagi nanti, makin banyak uang yang sulit dipertanggungjawabkan secara administratif. Karena terlalu banyak uang kopinya, uang minum, uang makan, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya, semakin banyak aparat yang terlibat mengawasi, semakin besar biaya yang akan tidak sampai kepada hak rakyat. Jadi kalau dibilang tadi bahwa di desa itu perlu pengawasan yang lebih, saya pikir ini cara pandang yang mungkin butuh didetailkan lagi. Karena faktanya di desa itu mata yang mengawasi kepala desa itu sudah begitu banyak gitu. Dan bahkan justru kalau menurut saya kepala desa itu justru pusing kalau banyak pengawasan dan itu menimbulkan celah baru untuk terjadinya bahasanya ya KKN ya. Kalau kalau kita bilang itu sesama aparat akhirnya saling membebani gitu posisinya. Dan ini tradisi di negeri kita di Republik ini, ya kita tahu bahwa memang posisi biaya politik, biaya makan minum, biaya entertain, biaya macam-macam di luar anggaran yang prioritaskan atau yang diturunkan untuk kegiatan masyarakat itu jadi akan tergerus atau terkurang untuk biaya-biaya macam-macam itu. Nah, betul, masyarakat akan berkurang pelayanannya. Jadi yang diharapkan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih bagus, lebih baik, sarana juga jauh lebih baik. Akhirnya jadi kurang karena tadi terlalu banyak aparat yang mengawasi dan aparat yang terlibat. Ibaratnya begini, Bung Enggi, kalau kita membuat suatu rumah, gitu ya, tukangnya itu harusnya perlu hanya 5 orang, ini kita pakai tukang 10.
Akhirnya biayanya membengkak, biaya tukangnya itu. Macam-macam dia perlukan itu. Biaya makannya, biaya rokoknya, gitulah kira-kira ya. Jadi menurut saya pemerintah ini harus efisien dan efektif dengan struktur yang ramping dan dengan aparat yang amanah dan profesional gitu. Ibarat bangun rumah tadi kalau tukangnya terlalu banyak, banyak yang nganggur, banyak yang tidak profesional tapi membebani biaya pembangunan itu sendiri. Nah, dalam mengurus pemerintahan di level desa, itu kalau terlalu banyak aparat yang terlibat, apalagi mengawasi dan seterusnya, itu tentu akan justru mengganggu pelayanan. Termasuk juga kita tadi tidak mendapatkan pemimpin yang atau aparat yang profesional dan amanah. Harusnya dia profesional, harusnya dia amanah, jadi akhirnya terdorong-dorong untuk tidak profesional dan amanah. Jadi kalau menurut saya, Kejaksaan Agung tidak usah lah masuk-masuk ke desa itu, cukup serius itu mengontrol yang di level atas, gitu ya. Buat konsep untuk pencegahan sehingga mekanisme itu justru tidak menimbulkan kesulitan di bawah, terutama level pelaksanaan, yang justru mungkin secara administratif tidak tepat, tapi secara faktualnya sampai ke masyarakat. Kan ada dua itu Bung Egy. Ada memang faktor kenakalan aparat sendiri yang memang dia nakal karena juga didorong oleh kebutuhan. Misalnya untuk membangun ini sudah ada pesanan dari pihak aparat ini, sudah ada pesanan dari bos ini dan seterusnya. Akhirnya dia harus beli bahan ke sana dan itu jadi tidak efisien. Misalnya ada pembangunan jalan desa, sudah dibilangin di situ, datanglah aparat satu. Nanti pasirnya harus dari kami ya. Kepala desa kalau dengan aparat penegak hukum nggak berani melawan dia, akhirnya beli di pasir di aparat tersebut, lewat aparat tersebut. Harganya jauh lebih mahal. Misalnya. Itu tidak efisien. Mau beli semen lagi, terus nanti datang rekomendasi lagi dari aparat yang lain mengatakan, nanti semuanya ngambil dari sini ya, ini dari rekanan kami. Kalau tidak ngambil dari situ nanti jadi temuan, jadi persoalan. Nah, itu yang menurut saya praktek-praktek seperti ini di level bawah itu terjadi terus-menerus, Bung Enggi. Dan semakin banyak aparat yang terlibat mengawasi, semakin banyak pesanan-pesanan itu. Nah, ini yang menurut saya, udahlah, pengawasan di level desa itu sudah begitu banyak mata yang mengawasi, tinggal bagaimana kita mendorong supaya adanya aparat atau perangkat desa yang profesional dan amanah. Jadi dia betul-betul melakukan dengan profesional, dengan keahliannya dan amanah menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi kepada publik, takut untuk menyeleweng dan betul-betul ingin melayani rakyat. Saya pikir di situ tak kuncinya, Bung Egy. Dan di lain sisi sorotan publik juga kembali tertuju pada fenomena 2 tahun sebelumnya ratusan kepala desa berdemo di depan gedung parlemen. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, meminta revisi pasal 39 ayat 1 nomor 6 tahun 2014. Menurut Anda, apakah lonjakan kasus korupsi ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perpanjangan masa jabatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola di desa, Bu? Iya, ini kan perlu diketahui publik bahwa munculnya aksi kepala desa untuk minta perpanjangan jabatannya dari 6 tahun yang 3 kali 6 tahun menjadi mereka minta 9 kali 2 atau jumlahnya akan sama atau sekarang jadi 2 kali 8 jadi 16 tahun. Dan itu di Undang-Undang tentang Desa, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kan sebenarnya sudah diatur dulu ya, 6 tahun kali 3, tapi mereka minta perpanjangan. Argumentasinya begini, Bung Anggi. Kenapa mereka minta lebih lama? Karena dianggap bahwa kalau semakin lama menjabat, konsentrasi untuk potensi untuk mengembalikan modal atau korup ataupun menyalahgunakan wewenang itu kecil. Karena kalau dia baru 6 tahun kemudian mau pilkades lagi, dia harus menyiapkan dana kampanye, menyiapkan dana-dana untuk taktis pencitraan diri dan seterusnya. Itu yang membuat napasnya agak pendek. Baru 6 tahun dia sudah harus menyiapkan dana. Baru menjabat untuk mengembalikan modal kampanye kepala desa kemarin yang habis misalnya ratusan juta atau bahkan miliaran,
dia butuh waktu 2 tahun misalnya, tahun ketiga dia harus memikirkan mengumpulkan lagi untuk menyiapkan pilkades berikutnya lagi, dana pilkades. Jadi itu kenapa diminta perpanjangan. Tapi jangan lupa juga bahwa perpanjangan itu kan dikaitkan dengan kita tahulah ini kades-kades diseret-seret ke dunia politik, mendukung masa jabatan Pak Jokowi yang waktu itu ada isu untuk mengusulkan 3 periode. Kan presiden dulu hanya 2 periode, kemudian menyeret-nyeret kepala desa untuk menyuarakan supaya mengusulkan 3 periode. Kompensasinya ya tentu kepala desa boleh mengajukan usul supaya masa jabatannya diperpanjang jadi 8 tahun ataupun lebih. Tapi yang pasti itu menurut saya sudah main di ranah politik. Dan celakanya negeri ini di masa pemerintahan Jokowi yang 10 tahun itu menyeret-nyeret bukan hanya kepala desa, tapi birokrat, bahkan aparat kepolisian dan aparat yang lain, termasuk lembaga negara yang lain, itu diseret-seret untuk kepentingan politik dia, dukung-mendukung untuk memenangkan dan seterusnya. Ini yang menurut saya ini efek dari pemimpin yang tidak amanah atau pemimpin yang khianat, yang justru tidak profesional, membawa-bawa aparat yang lain tidak profesional. Akhirnya menarik-narik seperti itu. Dan tidak ada relasi yang kuat antara jumlah waktu yang diberikan oleh kepala desa dengan lebih panjang, terus kemudian menjamin tidak korupsi. Artinya tidak langsung begitu. Tapi memang peluang untuk dia lebih leluasa melayani masyarakat, tidak disibukkan dengan pemilihan kepala desa yang waktunya pendek, itu mungkin lebih baik. Jadi waktunya lebih panjang itu dia lebih baik. Resikonya kalau dia dapat kepala desa yang jahat ataupun yang nakal, maka untuk menggantinya butuh waktu yang cukup panjang gitu. Nah, itu yang kalau kita lihat pertimbangannya demikian. Jadi ini kepala-kepala desa ini sudah terlanjur diseret-seret untuk dunia politik di masa Presiden Jokowi, dan efeknya hari ini mereka dapatkan masa kepemimpinan yang lebih panjang, tetapi kulturnya belum berubah, yaitu masih banyak yang nakal atau banyak yang tidak amanah. Saya pikir itu tantangan ke depan untuk kita, Bung Egi. Yang tadi telah Anda singgung, Bung Rocky. Lantas, langkah yang tepat agar pemerintah serta juga aparat penegak hukum agar anggaran desa ini semakin benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Bung Rocky. Bagaimana ini langkah-langkahnya? Apalagi tadi Anda juga menyampaikan, apalagi ini mendekati November dan bulan ini sudah Desember, apakah juga banyak indikasi ibaratnya kejar setoran untuk penyerapan anggaran, Bung? Ya, itu yang kita khawatirkan di bulan-bulan akhir tahun begini itu kan kejar target ya, supaya anggaran terserap. Nah, itu yang kita khawatirkan akan lebih banyak lagi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan anggaran. Jadi dua itu, penyalahgunaan anggaran juga penyalahgunaan wewenang. Jadi aparat yang pengawasan juga menyalahgunakan wewenang, aparat punya kekuasaan menyalahgunakan kewenangannya, dan aparat yang punya kewenangan itu juga menyalahgunakan anggaran yang ada untuk rakyat. Jadi untuk kepentingan-kepentingan mereka dengan alasan dikejar target waktu dan seterusnya sehingga kualitasnya tidak begitu diperhatikan. Misalnya membuat jalan yang harusnya kualitasnya bagus jadi seadanya, yang penting sudah ada jalannya kemudian diperiksa dan sah gitu ya, selesai gitu. Padahal kualitasnya jauh di bawah yang harusnya mestinya bagus gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di era sistem pemerintahan kita, termasuk dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, ini memang ada masalah serius, di mana kultur sosialnya kita belum terbangun pemerintahan yang bersih, dan juga belum terbangun kultur aparat yang bersih. Jadi pemerintahan bukan pemerintahan yang good governance, yang baik, dan juga aparatnya bukan yang clean government. Jadi ini tantangan ke depan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Memang ini sistemik. Jadi harus diubah sistem, baik peraturan hukum maupun aturan yang lain, harus diubah dengan cara pandang yang baik, mencari sistem alternatif dari sistem demokrasi yang begitu mahal hari ini, yang menjerumuskan para kepala daerah maupun kepala desa terlibat untuk menggunakan dana untuk kampanyenya dan seterusnya karena biayanya sangat mahal. Termasuk pilpres itu biayanya sangat mahal. Saya pikir pesta demokrasi seperti ini harus segera dievaluasi dan dicarikan sistem yang baru atau sistem yang lebih
efisien. Dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu fobia kalau kita coba belajar dari sistem pemerintahan Islam yang lebih efisien, yang lebih efektif, tidak usah fobi dengan istilah itu bahwa itu dari agama tertentu, tapi kita harus mencari sistem alternatif yang lebih baik. Dan tentu sebagai Muslim di mayoritas penduduk negeri ini, saya pikir kita bisa menawarkan untuk kebaikan negeri ini dengan mengingatkan kembali bahwa ada pernah sistem Islam dalam mengurus pemerintahannya dengan pola yang efisien dan efektif. Dan itu saya pikir kepala desa juga perlu didorong ke arah sana. Sehingga bukan hanya sistem yang bagus, tapi aparatnya juga harus amanah. Aparat yang amanah itu aparat yang takut dosa kalau melanggar, takut mengkorupsi karena takut akan siksaan di akhirat kelak, dan juga dia jadi orang yang takut berkhianat. Saya pikir itu jadi penting. Jadi ketakwaan itu penting, sistem yang bagus itu penting, dan perlu juga kontrol masyarakat yang aktif, yang baik. Kalau hari ini dalam sistem demokrasi, masyarakat melakukan kontrol itu dianggap sebagai hak untuk bersuara, untuk demo, untuk menyampaikan pendapat itu dianggap sebagai hak. Berbeda dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam itu mengoreksi penguasa, melakukan kontrol terhadap penguasa itu kewajiban. Jadi kalau kewajiban dalam Islam itu mendapatkan pahala kalau dilaksanakan, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau tadi mengontrol dan mengoreksi penguasa itu dalam Islam, kalau dijalankan itu berpahala itu dan wajib dilakukan sehingga pemerintah itu berada dari jalur yang benar, tidak melanggar hukum dan juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu Bung Enggi. Jazakallah Bung Rocky untuk papannya pada kabar petang kali ini, dan sehat-sehat selalu Bung Rocky. Ya, Demikian pemirsa Lava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Gai Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.